Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqatul Imam. Saat ini kita meneruskan dari kajian sebelumnya, yaitu kata mutiara yang ke-109. Untuk mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Ini saya mengulang kembali untuk membacakan sebuah syair. Talil zuliyal alamu il anta muskimi wa intum tahinni faya indi sonai'um tahakkam bima tahwahu fiya fa innani fakirun li sultanil mahabbati ta'i'u. Talid dunia, talidu terasa nikmat, terasa lezat. Lia bagiku apa al-alamu, rasa sakit, rasa sakit. Ini karena anta adapun engkau itu muskimi yang membuat aku sakit. Jadi rasanya sakit yang sangat ini menjadi nikmat, menjadi lezat, menjadi enak rasa sakit ini ketika anta muskimi yang membuat sakitku itu adalah engkau ya Allah. Jadi ketika kita mau mengembalikan terhadap seluruh ini sudah diatur oleh Allah, seluruhnya ada di dalam takdirnya Allah, dan yang membuat takdir itu adalah Allah. Sekalipun itu rasanya sakit, itu akan menjadi nikmat, menjadi lezat kalau kita menyadari dan mengerti bahwa yang membuat sakit itu adalah Allah, maka akan menjadi ringanlah semuanya itu. Wa intam tahini, dan jika engkau mengujiku, waya maka adapun alam rasa sakit itu indi menurutku, indi yang aku miliki, sonaimu adapun yang membuat seluruhnya takdir itu adalah engkau ya Allah. Dan ketika engkau mengujiku dengan rasa sakit yang aku miliki itu karena engkau yang membuat ya Allah, sehingga menjadi ringan, tidak merasa sakit, bahkan merasakan nikmat ketika memang yang membuat sakit itu adalah engkau ya Allah. Tahakkam bima tahwahu fiya fa innani, tahakkam, engkaulah yang memutuskan bima akan sesuatu tahwahu yang engkau inginkan akan ma biya pada diri, karena semua itu adalah kehendakmu untuk memutuskan apa-apa yang terjadi pada diriku ya Allah. Jadi semua adalah engkau yang memutuskan, semua adalah engkau yang menentukan, yang menggariskan, dan ketentuan itu semua adalah menurut kehendakmu, bukan menurut kehendakku. Jadi engkau telah menetapkan sesuai dengan kehendakmu, sesuai dengan keinginanmu kepadaku. Fa'innani, maka sesungguhnya aku fakirun, sebagai seorang hamba, orang yang fakir, orang yang butuh, di sultanil mahabbati, kepada penguasa cinta, to'iu, sebagai orang yang taat. Selama itu
merupakan kehendak-Mu dan keputusan-Mu ya Allah, sementara aku adalah orang yang butuh untuk mendapatkan cinta. Maka segala apapun yang Engkau tetapkan dalam takdir-Mu, sekalipun itu sakit, aku akan selalu menerimanya sebagai orang yang taat, karena aku ingin mendapatkan apa? Mendapatkan kuasa cinta-Mu. Jadi ternyata cinta itu bisa mengalahkan segala-galanya. Rasa sakit ya akan merasa hilang kalau kita itu benar-benar cinta kepada Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW kan, itu karena cintanya Nabi kepada Allah, seberat apapun derita yang dialami oleh Nabi, seberat apapun ujian yang diterima oleh Nabi, Nabi tidak pernah protes, karena Nabi ingin mendapatkan cinta dari Allah, dan itu merupakan bukti cintanya Nabi kepada Allah. Jadi untuk mengetahui atau untuk mengukur sebesar apa cinta seorang hamba kepada Allah, maka butuh diuji. Nah, ketika diuji ya, diuji dengan jabarnya Allah, diuji dengan penderitaan, diuji dengan bencana, diuji dengan sesuatu yang gak enak, kok ternyata orang itu tetap sabar, ada di dalam kemaharibaan Allah, berarti ini orang-orang yang seperti ini adalah orang yang betul-betul cinta kepada Allah, dan inilah sebenar-benarnya cinta kepada Allah. Maka ini menarik, nanti ada sebuah hikayah ini. Qala dawuh siapa Al-Junaid, Syekh Junaid radhiyallahu anhu. Radhiya, mudah-mudahan memberikan ridho siapa Allah anhu kepada Syekh Junaid. Katanya Syekh Junaid pernah berkata, kuntu, ada siapa aku dulu. Maka itu menggunakan fi'il madhi, karena ini ceritanya dulu kan. Kuntu, ada siapa aku itu naiman, orang yang tidur, baina sirri asyikti, yaitu ada di depannya Syekh Siri Asyikti. Siri Asyikti ini insya Allah kalau tidak salah ini pamannya Syekh Junaid dan sekaligus guru beliau. Nah, pada saat Syekh Junaid tidur bersama gurunya itu, maka kemudian Fa'aiqadhani kemudian membangunkan siapa Siri Asyikti ini kepada aku. Waqala, dan dawuh siapa Siri Asyikti li kepadaku. Jadi pada saat aku tidur bersama beliau, kemudian beliau membanguniku, kemudian berkata, ya Junaid, Junaid, ro'aitu, aku telah mimpi, ka'anni, seakan-akan aku itu waqiftu atau waqaftu, aku sedang berdiri baina yadai, ada di depan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, di kemaharibaan Allah aku ini berdiri. Faqala, maka kemudian berkata siapa li kepadaku. Faqala, kemudian berkata Allah li kepadaku. Ini yang cerita Syekh Junaid ya. Faqala, maka dawuh, maka berkata dawuh siapa Allah li kepadaku dalam mimpi itu, karena aku memang sedang ada di hadapan beliau Allah. Kemudian Allah berkata kepadaku, ya Siri Asyikti, khalaqtul khalqa, aku telah menciptakan makhluk. Fakulluhum, maka adapun seluruh daripada makhluk itu, daripada mereka makhluk, idda'au, mereka mengaku, ya, mereka mengklaim mahabbati, akan cinta kepada aku. Itu dawuhnya Allah dalam mimpi, ya, dalam mimpinya Siri Asyikti. Ya Siri, aku itu telah jadikan makhluk, seluruh dari makhluk yang aku ciptakan ini mereka mengklaim cinta kepada aku. Kemudian fakholaqtud dunya, maka kemudian aku ciptakan lagi ad-dunya, yang namanya dunia.
Jadi ini apa namanya, ingin melihat kesejatian cinta daripada makhluk, ya, diuji oleh Allah. Jadi di awal seluruh makhluk sejagat raya ini ketika diciptakan oleh Allah, seluruhnya mengklaim dirinya adalah makhluk yang cinta kepada Allah. Fakholaktu, maka kemudian aku menciptakan ad-dunya akan dunia. Ketika aku menciptakan dunia dengan pernik-perniknya, ada hiasan-hiasan yang indah, ada gemerlap-gemerlap yang wah luar biasa indahnya. Itu yang saya maksudkan dengan fakholaktud dunya. Ini ternyata orang yang mengklaim dirinya cinta kepadaku seluruhnya tadi itu faharoba, maka lari mini dariku. Siapa? Tis'atu a'syarihim, 9/10 mereka. Ternyata dari mereka yang mengklaim dirinya cinta itu lari semuanya, ya, lari semuanya. Baru babini lari seluruhnya, tinggalannya berapa? 9/10. Wabagia, dan tinggal ma'i bersamaku al-usru, yaitu 1/10. Jadi ternyata ketika aku ciptakan dunia, seluruhnya itu lari untuk mencari dunia, sudah tidak cinta lagi kepadaku. Mereka senang dengan gemerlapnya dunia. Jadi yang lari kepada diriku itu ada sekitar berapa itu? Tis'atu a'syarihim, 9/10 yang lari itu. Jadi kalau diibaratkan Allah ciptakan 1 juta makhluk itu, ternyata yang 90.000, yang 900.000 itu lari seluruhnya, sudah tidak lagi berbakti kepada Allah. Yang awalnya 1 juta orang itu mereka mengklaim dirinya cinta kepada Allah, ternyata masih tinggal 100. Wabagia, yang tinggal ma'i bersamaku, itu al-asru, ya, yang tinggal bersamaku itu al-usru 1/10. Jadi gara-gara aku ciptakan dunia ini dengan segala kenikmatannya, dengan segala keindahannya, dengan segala gemerlapnya, dengan segala fasilitas-fasilitas yang menghiburnya, yang memberikan rasa nyaman pada nafsu mereka, ternyata mereka lari hampir 900 orang loh, lari semua. Yang tinggalannya 10 orang, hanya 100 orang. Wa khalaqtul jannata, kemudian aku buat lagi al jannata, surga, faharoba, maka lari minni dariku, tis'atu a'syaril usri, lari lagi, ya, dari aku sebanyak 9/10 dari 10 tadi. Jadi andaikan di jumlah tadi 900, akhirnya tinggal berapa itu? Berapa itu tinggal? Umpama dibuat tinggal 20 orang. Wabagia, yang tersisa ma'i bersamaku asrul usri, 10 dari 1/10. Artinya sangat sedikit sekali. Maka kemudian fasalatu alaihim, ketika aku ciptakan surga, maka mereka ibadahnya itu sudah tidak lagi karena aku, sudah tidak lagi cinta kepadaku. Tujuan ibadahnya itu karena mencari surga sudah. Padahal di awal tadi mereka seluruhnya adalah mengklaim dirinya itu adalah cinta kepada Allah, seluruhnya makhluk. Begitu aku ciptakan dunia dari 1 juta makhluk itu, kalau diibaratkan, diumpamakan dengan angka, tinggal 100 orang yang masih ibadahnya karena cinta kepadaku. Begitu aku ciptakan surga, ternyata tinggal 20 orang yang ibadahnya karena aku. Mereka sudah mulai berpaling dariku, mereka ibadahnya mencari surga.
fasalatu alaihim, kemudian aku kuasakan alaihim kepada mereka zarratan, setitik minal balai, dari yang namanya ujian. Waharoba, maka kemudian lari minni, dariku, siapa? Tis'atu asyari usri, kemudian lari dariku, yaitu sejumlah berapa ini, yaitu 9/10 dari 10. Artinya sangat sedikit, dari 20 orang itu ternyata hanya 3 orang akhirnya. Seluruhnya lari ketika Allah berikan ujian itu. Diberikan miskin, mereka awalnya tadi ya, ketika ada dunia dia tetap cintanya kepada Allah. Ketika Allah membuat surga, dia tetap cinta kepada Allah. Ya. Tapi begitu Allah menguasakan atau membuat semacam, atau Allah mengirim sebuah ujian yang namanya bala, setitik, cuma sedikit, diuji oleh Allah, kesulitan untuk cari makan. Nah, diuji oleh Allah tidak naik-naik pangkat, diuji oleh Allah kegagalan demi kegagalan. Ternyata dia sudah mulai hilang cintanya kepada Allah. Dia lari dari kegagalan itu, dia berusaha untuk meninggalkan Allah, padahal cuma dikasih setitik ujian oleh Allah. Dari orang yang 20 tadi akhirnya tinggal 3 orang. Maka kemudian Allah berkata, fakultu, maka kemudian aku bertanya, lil bagina, bagi yang tersisa tadi, orang-orang yang tersisa tadi, ma'i, bersamaku. Fakultu, maka kemudian aku bertanya, lil bagina, pada orang-orang yang tersisa, ma'i, bersamaku. Ini ada 3 orang ini yang tersisa denganku ini. 3 orang ini. Aku tanya, alat dunya aradtum walal jannah akhadtum wala minan nari harabtum fama turidun. Kamu loh, teman-temanmu yang awal dulu mereka itu mengklaim dirinya cinta kepadaku, begitu aku ciptakan dunia, mereka semua lari, ya, tinggal 100 orang. Begitu aku ciptakan surga, mereka juga meninggalkanku. Begitu aku menciptakan surga, mereka sudah tidak lagi cintanya kepadaku, ibadahnya bukan karena aku, tapi karena ingin masuk surga. Artinya mereka lari untuk mencintaiku, ibadahnya itu hanya untuk kepentingan cari surga. Begitu aku ciptakan jannah, akhirnya tinggal 20 orang. Begitu aku buat, aku ciptakan, aku hadirkan setitik ujian, ya, diberikan ujian, sulit cari makan, gagal-gagal terus usahanya, akhirnya mereka lari semua, sudah tidak mencintaiku, tinggal 3 orang ini. Kemudian Allah tanya, kamu kok masih di situ? Kamu kok masih bertahan di situ loh? Kamu kok tidak cari dunia? Kenapa kamu tidak lari cari surga? Kenapa juga kamu ketika saya uji, ya, dengan secuil bala ini, kok kamu juga masih tetap bertahan untuk mencintaiku? La dunya aradtum, tiada adapun dunia aradtum, kamu atau mereka inginkan, kalian inginkan. Walau jannah, dan tiada adapun surga akhadtum, yang kamu pegang, akhadtum, yang ingin kamu ambil. Wala minan nari, begitu juga tidak karena neraka harabtum, menjadikan kalian lari. Fama turidun, fama, maka itu apa turiduna, yang kamu inginkan. Kamu ada dunia, kamu juga tidak milih dunia, tidak pengen kamu. Ketika Allah ciptakan surga, kamu juga tidak pengen mengambil surga itu. Ketika Allah buat semacam
punishment, sesuatu yang menakutkan, ternyata kamu juga tidak lari. Terus apa keinginanmu kok masih bertahan untuk cinta kepadaku? Qalu, maka kemudian tiga orang itu menjawab, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, ta'lamu, mengetahui, ma nurid, ma terhadap sesuatu, nurid itu apa yang kami inginkan. Faqultu, maka kemudian aku berkata, katanya Allah, inni musallitun alaikum minal balai bi'adadi anfusikum malatakum lahul jibalur rawasi, katanya Allah. Coba saya ingin, ini sesungguhnya aku musallitun, akan memuasakan, katanya Allah, aku akan berikan alaikum, atas kalian, minal balai, dari ujian, bi'adadi anfusikum, sebanyak atau jumlah atau sebanyak jumlah dari setiap desah nafasmu, sesuatu di mana sesuatu latakumu tidak bisa, lau bagi ma apal jibalu rawasi, yaitu gunung-gunung yang kokoh. Aku akan berikan, aku akan coba kalian itu dengan ujian demi ujian sebanyak desah nafasmu, padahal gunung ini tidak mampu untuk menerima ujian ini. Atas biruna, apakah kamu juga masih, kalian semua mau bersabar? Apa kata mereka? Qalu, mereka menjawab, jawabnya adalah in kunta, jika ada, anta, in kunta, jika ada siapa engkau, itu anta, adapun engkau, al-mubtali, zat yang menguji, faf'al ma syi'ta, maka silakan lakukan olehmu ya Allah ma akan sesuatu syi'ta yang engkau inginkan. Luar biasa jawabnya. Ya Allah, ketika ditanya kenapa, apa yang buat kamu sabar seperti itu loh, ya, kamu tidak lari untuk cari surga ibadahmu, tidak lari untuk mencari dunia akan ibadahmu. Aku ciptakan dunia kamu tidak pengen, aku ciptakan surga kamu juga tidak pengen, biasa-biasa saja. Aku ciptakan neraka kamu juga tidak takut. Aku berikan setitik ujian kamu juga masih bertahan. Bahkan ketika aku tanya, andaikan aku berikan, ya, balak demi balak yang jumlahnya sebanyak nafas, desah nafasmu itu, yang mana gunung sekuat sekokoh gunung itu tidak akan mau menerimanya, kira-kira kamu masih bisa bertahan sabar untuk menerima itu? Apa jawabnya mereka? Mereka menjawab, kalau toh itu memang engkau ya Allah yang menguji, kalau itu semua adalah karena engkau yang menguji, maka laksanakan ya Allah sesuai dengan keinginanmu. Jadi Anda mempersilahkan, kalau itu memang ujian darimu ya Allah, seberat apapun akan aku pikul karena engkau yang menguji ya Allah. Inilah haulai, adapun mereka itu ibadi, hamba hakon yang benar-benar hamba. Inilah mereka, inilah hamba yang sejati, katanya Allah. Wa qala, dan dawuh siapa? Ibnu Athaillah Sakandari fit Tanwir, di dalam kitab Tanwir, wa innama yu'inuhum, ini dikomentari oleh kitab Tanwir. Kok bisa sekuat, sesabar itu sih? Ada kelompok manusia yang mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa seperti itu dikomentari. Dan sekaligus narasi di atas tadi penjelasan bahwa ternyata makhluk sealam jagat raya ini yang lolos menjadi hamba yang sejati itu sedikit, tidak telah terlalu banyak, sedikit banget orang yang mau sabar menerima takdir dan keputusan Allah, terutama takdir-takdir yang gak enak. Kalau takdir yang enak sih semuanya akan minta itu. Terhadap takdir-takdir yang gak enak itu loh tidak terlalu banyak yang mau dan menerima dengan sabar ini. Dan ternyata inilah
yang dikategorikan sebagai hamba yang sejati. Jadi hamba yang sejati itu sedikit banget. Maka itu dikomentari di dalam kitab Tanwir. Wa innama yu'inuhum, bahwasanya yang menguatkan mereka, ya saya artikan yu'inu yang menguatkan lah, yang menjadikan mampu mereka, yang menjadikan mampu pada mereka ala hamlul ahkami, untuk memikul hukum-hukum, keputusan-keputusan, aturan-aturan Allah, baik berupa syariat maupun yang bersifat takdir-takdir Allah, yang membuat mampu ada sekelompok orang kuat memikul terhadap keputusan-keputusan Allah. Itu apa? Yaitu apa? Tidak ada lain adalah fathu babil afhami, karena terbukanya pintu pemahaman mereka kepada Allah, karena mereka paham, karena yang uji itu Allah, dan setiap ujian Allah itu pasti di balik itu Allah akan mengirimkan karunia-karunia, anugerah-anugerah. Nah ini yang membuat mereka kuat, yang membuat mereka tetap fight untuk bangkit sebesar dan seberat apapun ujian itu. Ketika diberikan kepada orang yang paham kepada Allah, maka dia akan tetap sabar, karena di balik ujian besar itu pasti Allah akan memberikan anugerah-anugerah besar. Di antaranya itu, katanya komentarnya kitab Tanwir ini adalah yang membuat mereka mampu mau memikul beban-beban hukum Allah itu karena terbukanya pintu pemahaman terhadap stylenya Allah. Wa in syi'ta, jika engkau berkeinginan, kulta, engkau bisa katakan, wa innama yuqawwihim, bahwasanya yang menjadikan kuat pada mereka. Nah ini tadi yang menjadikan apa namanya mereka mampu kan. Sekarang yang menjadikan kuat pada mereka kelompok yang tetap bertahan, ya, yang bertahan untuk mencintai Allah itu loh. Ketika Allah membuat dunia, dia tidak berpaling dari Allah, tetap mengklaim, tetap dirinya cinta kepada Allah. Ketika Allah membuat surga, mereka juga tidak berlari, ya, atau memalingkan ibadahnya dari Allah, kemudian berpaling dari Allah dan kemudian mencari surga. Jadi yang membuat mereka kuat, wa innama yuqawwihim, dan bahwasanya yang menjadikan kuat pada mereka ala hamlil balaya, untuk memikul ujian-ujian itu apa? Waridatul atoya ini, karena akan datangnya peparing-peparing Allah, waridat, sesuatu yang datang dari Allah yang berupa peparing-peparing. Itu yang membuat mereka kuat, fight, tetap fighter, dia tetap mau bergelut sekalipun bahwa yang namanya ujian itu berat. Mereka berusaha untuk kuat untuk memikul seluruh daripada ujian-ujian Allah, karena di situ ada waridatul atoya. Karena pada setiap ujian pasti akan datang waridatul atoya, yaitu warid-warid berupa pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa in syi'ta, dan jika engkau berkeinginan, kulta, engkau bisa mengatakan, wa innama yuqawwihim, bahwasanya yang menjadikan kuat pada mereka tadi, kelompok tadi dalam cerita ini kan mengomentari ceritanya Syekh Junaid, bahwasanya yang menjadikan kuat pada mereka untuk ala hamli aqdarihi, untuk memikul dari takdir-takdirnya Allah, apa? Syuhudu husni ikhtiyari, yaitu menyaksikan akan baiknya, bagusnya pilihan daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia diuji tetap bertahan di situ, karena dia menyaksikan ini yang terbaik buatnya.
karena ini sudah dipilihkan oleh Allah. Sebab orang ini kalau nanti diberikan banyak rezeki, kalau diberi kesuksesan harta benda, orang ini membahayakan buat dia. Dia bisa-bisa menjadi orang kufur. Dia jarang di rumah, dia akan terus melancong untuk memuaskan nafsu dan mencari kemaksiatan. Nah, ini melihat seperti itu, bahwa ketika mereka diberi kemiskinan oleh Allah, diterimanya kuat dalam kondisi miskin, karena dengan cara ini dia menyaksikan inilah yang terbaik buatnya, yang menjadi pilihan Allah. Belum tentu ketika menurut pilihannya dia jadi kaya, satu misal, itu akan menjadikan baik, belum tentu ini. Nah, ini yang membuat mereka kuat dalam kondisi menerima, yaitu memikul takdir-takdir tidak nyaman, tidak enak, itu mereka tetap kuat di situ karena dia menyaksikan betapa indah dan baiknya untuk memilih pilihan daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa in syi'ta, dan jika engkau berkeinginan, kulta, engkau bisa mengatakan. Artinya menafsirkan itu bisa ditafsirkan dengan beraneka ragam. Wa innama yusabbiruhum, dan bahwasanya yang menjadikan sabar pada mereka ala wujudi hukmihi, atas wujudnya hikmahnya Allah. Jadi bahwasanya yang membuat pada kelompok terakhir tadi dalam ceritanya Syekh Junaid itu, ada kelompok yang diuji seperti itu tetap bertahan untuk mencintai Allah, itu tetap mereka bersabar, ada di dalam apa? Wujudi hikmahi, hukmihi, tetap ada di dalam keputusannya Allah. Dia masih sabar di situ, padahal nyata-nyata hidupnya miskin, nyata-nyata gagal, kok dia merasa tetap bersabar di situ dulu, ya. Sabar, tidak melihat ada kenyamanan kok di situ, kok dia tetap sabar. Apa ilmuhum ini? Yaitu ilmuhum, yaitu kesadaran mereka, pengetahuan mereka di situ, biwujudi ilmihi, akan ada wujud mengenal terhadap apa? Ilmunya Allah. Dia tetap bersabar itu karena paham bahwa dibalik penampilan dari ujian-ujian yang datang dari Allah, di situ sesungguhnya bagi orang yang mengerti, mereka itu mengerti, yang membuat mereka sabar berada di dalam keputusan-keputusan jabar Tuhannya Allah yang tidak enak itu karena mengerti mereka itu ilmuhum. Apa ilmuhum? Karena pemahaman mereka tentang ada diwujudi ilmi, tentang adanya ilmunya Allah, ngerti bagaimana caranya Allah, ngerti akan ilmunya Allah. Begitu Allah mendatangkan penderitaan-penderitaan, bahwa di balik itu ya pasti Allah akan memberi sesuatu yang terbaik. Itu mereka paham terhadap caranya Allah, ilmunya Allah seperti itu paham. Wa in syi'ta, dan jika engkau berkeinginan untuk menafsirkan ini, kulta, engkau bisa mengatakan innama yusabbiruhum, bahasanya yang menjadikan sabar pada mereka untuk tetap mencintai Allah, bahwasanya yang membuatkan sabar pada mereka ala af'alihi, terhadap perbuatan-perbuatan Allah. Kok masih sabar atas perbuatan Allah, diposisikan di situ itu loh. Apa yang membuat sabar itu adalah zuhuru, akan penampilannya Allah alaihim, kepada mereka, biwujudi ijmalihi, akan adanya keindahan Allah. Jadi yang membuat sabar mereka atas keputusan, atas perbuatan-perbuatan Allah itu karena apa? Karena zuhurnya Allah. Jelas Allah bagi mereka itu pasti Allah akan memberikan kebaikan dan keindahan. Tetap sabar mereka. Wa in syi'ta, dan jika engkau berkeinginan, kulta, engkau bisa mengatakan innama sabbarahum, bahwasanya yang menjadikan sabar pada mereka itu alal qadai, atas keputusan-keputusan Allah,
Kenapa kok mereka kepada keputusan Allah, qadanya Allah yang gak enak itu kok tetap sabar? Apa ilmuhum? Karena ilmunya mereka, karena mereka paham, karena pemahaman mereka terhadap apa? Bi anna sabra, karena dengan sikap sabar itu yurisu, akan mewariskan, akan menghasilkan ar-ridho, akan ridho Allah. Lah ini yang dia cari. Dia tetap bertahan, tetap sabar ya terhadap qadanya Allah. Yang membuat sabar seperti itu karena mereka mengerti, paham bahwa sifat sabar itu akan melahirkan, akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa in syi'ta, dan jika engkau berkeinginan untuk menafsirkan, kulta, engkau bisa mengatakan innama sabbaruhum, bahwasanya yang menjadikan sabar pada mereka orang-orang yang masih tetap mencintai Allah itu loh, tetap sabar alal aqdari, terhadap takdir-takdir Allah. Apa? Kashful hujbi, karena yaitu berupa tersingkapnya tirai-tirai wal astari, dan tutup-tutup. Karena dibalik kesabaran mereka untuk menerima takdirnya Allah, karena dia dibuka, dia telah melihat rahasia-rahasia itu. Wa in syi'ta, dan jika engkau berkeinginan menafsirkan, kulta, engkau bisa mengatakan innama sabbaruhum, bahwasanya yang menjadikan sabar pada mereka ala aqdarihi, atas takdir-takdir Allah, apa? Ilmuhum, yaitu karena ilmunya mereka, bima, terhadap sesuatu, karena mereka paham terhadap apapun udia yang telah diletakkan dia di dalam aqdar, min lutfihi, dari belas kasihnya Allah, wa ibrorihi, dan kebaikan-kebaikan Allah. Jadi ini yang membuat mereka tetap bertahan, sekalipun derita demi derita, ujian demi ujian, dia tetap bersabar di situ karena mereka paham, karena mereka ngerti bahwa di balik itu ada altofnya Allah, bahwa di balik itu ada ibrornya Allah yang akan diberikan, yang melebihi daripada ujian-ujian yang datang kepada seseorang. Barulah orang ini akan disebut sebagai orang yang mempunyai kesejatian cinta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya akan diberikan oleh Allah cinta yang sejati, sekalipun ujian demi ujian akan datang, tapi insya Allah kalau mau sabar ya terhadap apapun yang diputuskan oleh Allah, karena kita paham bahwa nanti gantinya jauh lebih besar, dan ini juga sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, walafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.